Tahu nggak sih, ternyata ada beberapa orang yang ketipu dari jutaan hingga miliar rupiah karena pacar online-nya. Kira-kira gimana sih cara ngebedain pacar online asli alias real atau scammer? Hai guys, welcome back to my channel. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel aku, kenalin aku Natasha Has. Thank you so much kalian udah mampir di channel aku. Dan hari ini aku akan tunjukin ke kalian beberapa berita yang mungkin akan sedikit mind blowing buat teman-teman semua. Ternyata banyak banget kasus penipuan online dari pacar online gitu ya, dari jutaan sampai miliar rupiah. Aku akan tampilin di layar supaya kalian bisa lihat. Dan sebagai informasi aja nih guys, tiga berita yang aku tampilin di layar ini, mungkin menurut aku yakin banget ini hanya secuil kasus penipuan online yang tercium oleh media. Karena banyak banget sebenarnya kasus-kasus penipuan online yang dimana nggak semua orang itu berani speak up, nggak semua orang berani lapor ke polisi. Dan beberapa di antaranya, kalau misalnya kalian pengen tahu kayak cerita-cerita kasus online dating, scam, apa aja sih yang pernah terjadi di Indonesia, kalian bisa follow Instagram di bawah ini ya. Ini bagus banget karena Instagram ini tuh kayak mengedukasi kita supaya bisa lebih berhati-hati ketika kita berkenalan dengan seseorang di social media ataupun dating apps. So, without further ado, aku akan langsung sharing ke kalian 5 tips gimana cara ngebedain pacar online asli atau real. Mungkin aku nggak akan ngebilang dia ini serius ya, tapi mungkin dia orangnya tuh real dan nggak cuma mau manfaatin kalian, oke? Atau scammer alias penipu atau orang yang cuma ingin memanfaatkan. Yang pertama adalah memverifikasi foto mereka. Gimana cara memverifikasi foto orang tersebut? Ini aku udah cantumin di sini ya. Ini namanya tineye.com. Tineye.com itu aplikasi, bukan, dia website. Website gratis dimana kita bisa memverifikasi foto seseorang. Memverifikasi di sini yang aku maksud adalah ketika kita upload foto seseorang, itu akan muncul nih sumber-sumber di mana foto itu juga diupload di internet. Jadi misalnya seseorang itu pakai foto orang lain, misalnya pakai foto artis atau foto model atau atlet, bakal ketahuan di tineye.com. Akan kelihatan nih, oh foto ini tuh pernah diunggah di sini, ini namanya siapa. Jadi kalian bisa paling tidak, itu menurut aku screening pertama nih untuk mengetahui orang itu tuh pakai profil asli atau palsu. Kedua adalah video call. Nah, kalau misalnya teman atau pacar online kalian ini real, pasti mereka mau video call. Karena banyak banget jadi beberapa orang ketika diminta video call itu kayak nggak mau. Ya alasannya HP-nya rusak lah, dia lagi tugas jadi army di mana lah, atau ketika video call gelap banget. Pokoknya banyak banget alasannya. Atau mungkin video call asli, tapi kok gerakannya itu terus ya, kok kayaknya nggak cocok gerakan bibir sama kata-katanya. Nah, itu patut dicurigai. Ketika kalian melakukan video call dengan seseorang, coba deh minta mereka ngelakuin gerakan yang kalian lakuin. Misalnya pegang telinga, pegang hidung, tulis nama kalian, apa-apa. Just make it for fun, kayak kalian bawa ini secara fun ya, jangan maksa kamu pegang telinga kamu, aku mau lihat. Gak usah guys, kita pokoknya chill aja. Jadi jangan sampai dia ketahuan juga kalau kita mau melihat nih orang ini asli atau enggak. Jadi minta mereka untuk ngelakuin apa yang kamu lakuin. Kalau dia bisa, kemungkinan besar dia itu real. Yang ketiga, kalau misalnya cowok itu beneran asli dan menurut aku serius ya, jadi asli, serius, suka sama kamu atau pengen serious relationship, orang itu nggak akan ngucapin love atau pokoknya nggak akan jadian sama kalian, nggak akan terlalu memuji-muji kalian secara cepat. Biasanya cowok-cowok yang serius itu takes time untuk jadian sama kalian. Apalagi kalau kalian itu belum pernah ketemu, kalian LDR misalnya di Indonesia Belanda atau Indonesia Amerika, terus kalian belum pernah ketemu sama sekali, baru video call beberapa kali, baru 1 minggu udah oke, kayaknya you are the one, lo jadi pacar gue. Kayak, are you sure? Remember girls, kalau di online dating itu kita bisa match sama banyak orang, so jangan assume kalau dia cuma match sama kamu.
keempat, kalau misalnya kalian ketemu seseorang di online dating ataupun aplikasi online lainnya, jangan pernah mau mengirimkan sejumlah uang untuk alasan apapun. Misalnya, ini yang biasa aja ya, ini yang biasa kasus-kasus yang terjadi. Yang pertama, kalian dikirimin hadiah dari luar negeri, terus ada orang bea cukai yang minta ke kalian untuk ngebayar pajak. Guys, I'm telling you ya, almarhum pacar aku itu dari Swiss, dan kalau dia kirim barang ke Indonesia, aku nggak pernah membayar sepeser pun. Aku nggak pernah ngebayar sepeser pun untuk bea cukai. Ya datang aja gitu, aku nggak pernah diminta bayar apapun dari bea cukai dan barangnya nyampe. Jadi kalau misalnya pacar kalian kirim barang mewah lah atau apalah, terus kalian suruh bayar sesuatu dari orang bea cukai, guys, kalian harus tahu ya, itu tuh penipuan banget sih. Karena banyak banget, kalian browsing deh, kalian cari deh di YouTube ataupun di Google tentang kasus ini. Banyak banget penipuan yang modusnya kayak gini. Oke, so be smart. Terus misalnya mereka, ini drama yang biasanya ya, mereka tuh duda. Gue nggak tahu kenapa mereka tuh suka banget pakai kasus kayak mereka tuh duda, punya anak gitu, terus anaknya sakit, minta duit ke kalian. Padahal mereka cerita mereka tuh kaya, mereka tuh punya duit inilah, duit itulah. Aduh, kenapa gue jadi baper sendiri ya? Karena gue tuh gerem gitu loh guys, kalau penipuan-penipuan gitu. Kayak menurut aku jahat banget gitu. Kamu manfaatin orang, kayak kamu mainin perasaan orang, kamu ngambil duit mereka. Menurut aku itu nggak fair. Tanya lagi nih guys, dia itu ngaku-ngaku jadi army. Eits, tapi nggak semua yang di dating apps dan dia itu army itu berarti scammer, bukan ya guys, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia scammer, biasanya tuh dia ngakunya tuh US Army atau army apapun lah dari negara manapun. Dia lagi di negara entah berantah yang nggak punya duit, terus dia butuh duit tiba-tiba untuk satu dan lain hal. Yang dia pada cerita ke kalian kalau dia tuh punya duit banyak lah, atau duitnya tuh nggak bisa cair, kayak gaji dia tuh nggak cair. Itu aneh banget guys, kayak what? Gak cair. Dan itu juga bukan tanggung jawab kalian. Jadi kalau kalian misalnya dimintain duit sama cowok atau cewek dari online, padahal kalian belum pernah ketemu, kalian belum kenal banget sama orang itu, saran aku sih jangan dikasih guys, karena kemungkinan besar dia adalah scammer. Kemungkinan besar ya, aku nggak bilang semuanya scammer, tapi kemungkinan. Yang terakhir, yang kelima, kalau misalnya dia bukan scammer, dia itu pasti mau ketemu sama kalian. Entah itu kalian pergi ke negara mereka, kalau misalnya beda negara, atau mereka pergi ke negara kita, atau ketemuan di negara tengah-tengah. Pokoknya kalau dia nggak scammer, dia pasti mau ketemu sama kalian. So, I hope dengan 5 tips tadi kalian bisa lebih terbuka dan lebih hati-hati ketika mainan online dating. Dan thank you so much buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Kalau misalnya kalian pengen tahu nih, ada cerita seru tentang penipuan online dating di UK, aku mungkin akan masukkan di sini atau di sini linknya, supaya kalian bisa klik, kalian bisa sama-sama kayak nyimak cerita itu, karena itu menurut aku mind blowing banget. Penipunya itu udah kelasnya udah high level banget guys, kayak kamu bakal oh my god, ini beneran penipu, kok niat banget gitu nipunya. Dan yang ditipu juga nggak kaleng-kaleng, yang ditipu itu beneran kayak anak S2 dari UK gitu. So, yep, thank you so much sekali lagi buat kamu yang udah nonton. Please klik the like button kalau kalian suka video ini, share ke kalian, ke teman kalian. Khususnya buat teman-teman kalian atau saudara kalian yang lagi pakai online dating atau pakai aplikasi apapun untuk menemukan jodoh. Dan juga please subscribe this channel if you like it, and it will means a lot for me. Thank you, bye, see you in the next video.